Saudara dan saudari yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai dengan 14. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekati serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya, kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir.
Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Naaman seorang yang terhormat. Ia seorang pejabat yang sangat terkenal di kerajaan Aram. Ia pandai, kaya, namun menderita sakit kusta. Bisa dibayangkan betapa ini menjadi beban mental, beban psikologis yang sangat berat. Orang yang terhormat, pejabat tinggi, tapi menderita sakit yang sedemikian menjijikkan. Ini juga merupakan sebuah pelajaran bagi engkau dan saya. Setinggi apapun kedudukan manusia, sepandai apapun otak pikiran manusia, atau sekaya apapun, seterhormat apapun, semua itu tidak akan berarti. Semua itu tidak bisa menjamin orang terhindar dari suatu kemalangan, dari sesuatu yang mendatangkan petaka di dalam kehidupannya. Kita ingin untuk senantiasa berwaspada, untuk tidak menjadi sombong, tidak kemudian menjadi takabur dengan segala apa yang sudah kita capai, apa yang kita miliki, melainkan tetap rendah hati. Karena jikalau Tuhan menghendaki segala sesuatu dapat terjadi di mana keadaan itu berbalik secara total. Keinginan Naaman untuk sembuh, untuk menjadi tahir dari penyakit yang seringkali dianggap sebagai sebuah kutukan ini tentu sangat-sangat besar. Ia pastilah telah berusaha dengan segala kemampuannya, dengan harta yang dimilikinya, dengan hubungan-hubungan dengan banyak orang pejabat yang lain, berusaha mencari kesembuhan. Tetapi ia belum juga dapat lepas dari beban penderitaan akibat penyakit kusta itu. Tapi kini datang seorang budak, perempuan kecil, bukan seorang pejabat, bukan seorang cerdik pandai. Dia adalah orang yang sangat-sangat rendah karena dia adalah seorang tawanan. Perempuan ini, anak perempuan ini berasal dari Israel. Ia mengabdi di rumah Naaman. Mari kita perhatikan saudara dan saudara yang terkasih. Dari mulut anak kecil yang tidak berpendidikan keluar sebuah kesaksian yang luar biasa kepada seorang pembesar, seorang yang terpandang, tersohor, terhormat, yaitu tuannya sendiri Naaman. Artinya apa? Untuk kita dapat bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, kuasa Allah, kemuliaan Allah, tidak hanya menjadi tugas orang yang terdidik, orang yang terpandang, dan lain sebagainya. Bahkan seorang budak, perempuan kecil yang masih sangat muda, yang tidak memiliki status yang tinggi, ia berani bersaksi, bahkan bersaksi di hadapan orang yang terhormat, pejabat kerajaan. Kita hendaknya belajar mencontoh apa yang dilakukan budak perempuan Naaman ini. Dari mulut kita, mari kita bersaksi. Jangan engkau menjadi takut bahwa engkau merasa tidak terdidik, bahwa engkau bukan seorang yang pandai berbicara. Katakanlah 1-2 kalimat, maka engkau akan menjadi saksi dan diakui di hadapan Tuhan. Engkau pun boleh bercerita tentang kebaikan Allah kepada siapa saja, bahkan kepada atasanmu, kepada bosmu. Itu yang dilakukan perempuan ini. Dan nyatanya, Naaman orang yang terhormat itu mendengarkan kesaksian budak perempuan yang masih sangat muda itu. Ia bergegas ingin datang kepada Nabi Allah di Israel, yaitu Nabi Elisa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sesampai di Israel, Naaman mendapatkan pesan dari hamba Allah, Nabi Elisa, agar ia mandi di sungai Yordan. Ia harus membenamkan dirinya 7 kali. Saudara dan saudari yang terkasih, Naaman tidak langsung bisa menerima perintah ini.
apa yang ada di dalam bayangannya, pasti nabi itu akan melakukan sebuah tindakan yang spektakuler, tindakan yang mengherankan, dengan menumpangkan tangannya pada kepalanya, dengan memanggil nama Tuhannya dan lain sebagainya, sehingga ia dapat menjadi sembuh. Atau bahkan jikalau hamba Allah itu menyuruhnya melakukan sesuatu yang berat sekalipun, yang sulit sekalipun, sebenarnya Naaman siap melakukannya. Tetapi ini, dia harus mandi di sungai Yordan. Dia harus membenamkan di sana 7 kali. Pastilah sudah banyak orang yang menggunakan air ini untuk membasuh dirinya, menggunakan air ini mungkin juga untuk mandi. Tetapi tidak pernah ada berita orang kusta, orang menderita penyakit yang menjijikkan itu dapat menjadi tahir dengan mandi 7 kali di sungai itu. Oleh karenanya Naaman kemudian menolak melakukannya. Saudara dan saudari yang terkasih, tindakan Allah untuk menolong umatnya tidak senantiasa ditunjukkan dengan peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang mendatangkan decak kagum, yang orang menjadi terheran-heran. Lihatlah ketika satu jiwa itu ditolong oleh Tuhan, dilepaskan dari dosa asal, dimasukkan ke dalam rencana keselamatan Tuhan, di dalam kelahiran kembali melalui baptisan dengan air maupun roh. Yang terjadi adalah sebuah upacara yang sangat sederhana. Tetapi dampak dari tindakan yang sangat sederhana ini luar biasa. Jiwa itu dilepaskan dari kematian, ancaman maut, ancaman kebinasaan, dan dimasukkan ke dalam rencana keselamatan Allah yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan kemuliaan. Jadi meskipun sesuatu yang ringan, yang gampang, orang tinggal menyerahkan diri untuk dilahirkan kembali, orang tinggal mandi di sungai, kalau ia tidak mau untuk melawan pikirannya sendiri, dengan kata lain ia tidak mau menyangkal dirinya, ia juga akan menjadi berat untuk melakukannya. Di sana dibutuhkan perjuangan untuk orang menjadi percaya, menjadi yakin kepada kinerja kuasa Allah dalam hal ini di dalam sakramen-sakramen. Saudara dan saudari yang terkasih, lagi-lagi orang-orang yang sederhana menjadi jalan kesaksian untuk kemurahan Allah. Naaman yang sudah panas hati di sana mendapatkan penyadaran dari pengawal-pengawal yang memberikan nasihat kepadanya. Pengawal-pengawal yang digunakan oleh Allah untuk menjadi pembawa pesan baik kepada Naaman, yang mengatakan, bukankah jikalau Nabi Allah itu memerintahkan sesuatu yang sulit, yang berat, engkau akan melakukannya. Ini engkau hanya diminta untuk mandi di sungai, lakukanlah. Maka sadarlah Naaman. Sebuah kesaksian tidak harus datang sekali lagi dari orang-orang terdidik, orang-orang yang luar biasa, tetapi datang dari orang yang yakin, orang yang memiliki keyakinan iman, sehingga dari mulutnya ini keluar kesaksian yang benar-benar nyata. Ketika kemudian Naaman menjadi tahir, menjadi sembuh, siapa yang bergembira? Pasti bukan hanya Naaman seorang diri, termasuk para pengawalnya. Mereka bersuka cita, termasuk juga budak perempuan yang masih kecil itu, pasti dia sangat bersuka cita. Saudara dan saudari yang terkasih, buah dari kesaksian yang kita lakukan bukan hanya membahagiakan orang yang telah dilepaskan dari dosa, orang yang dimenangkan bagi Tuhan, tetapi juga itu akan kembali kepada kita yang telah membawa kabar baik itu kepada Dia. Dan akhirnya di penghujung kisah ini kita tahu Naaman disembuhkan. Ia menjadi tahir, ia bersuka cita. Namun dia juga tidak hanya larut di dalam sukacita, kegembiraan. Ia tidak lupa juga mengucap syukur. Ia membawa persembahan-persembahan yang dipersembahkan kepada
Nabi Elisa. Saudara dan saudari yang terkasih, jikalau engkau mengalami berada di dalam posisi sebagaimana Naaman, engkau harus berjuang untuk menjadi yakin terhadap apapun yang difirmankan oleh Allah. Itu akan menjadi sarana kesembuhanmu. Tetapi juga hendaknya kita mencontoh apa yang dilakukan budak kecil, budak perempuan, budak dari Naaman yang gemar menceritakan kebaikan bagi setiap orang. Engkau adalah misionaris, engkau adalah saksi. Saksi akan dihargai hanya kalau dia mau membuka mulutnya. Dan itu akan sangat berarti tatkala engkau datang ke hadapan tahta Allah. Engkau yang mengakui dia di hadapan orang, engkau pun akan diakui oleh Tuhan Yesus di hadapan Sang Bapa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin.